warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sudah siap kuliah? Siap. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada yang masih ingat tentang materi yang saya sampaikan pada minggu lalu? Masih, Bu. Ayo coba Martin. Minggu lalu kita ini belajar tentang definisi dan komponen das. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan perkuliahan kita hari ini tentang manajemen dan pengelolaan daerah aliran sungai. Jadi dalam pengelolaan das ini komponennya itu kan ada tanah, air, terus ada biofisik dan non-fisiknya. Nah seperti itu. Jadi ada yang komponen utamanya itu ada tanah, air, dan tanaman. Nah ketiga ini merupakan komponen penting dalam suatu pengelolaan das. Ketiga komponen ini saling ketergantungan sehingga membutuhkan suatu pengelolaan yang baik dan efisien sehingga pemanfaatannya itu dapat bermanfaat secara efektif dan efisien. Nah dalam konteks das ini pengelolaan komponen ketiganya ini menjadi penting karena dapat mempengaruhi keberlanjutan dari suatu sistem di dalam das tersebut. Lanjut. Nah, seperti kita ketahui bahwa daerah aliran sungai pada gambar ini terdiri dari beberapa wilayah subdas. Subdas ini berperan mengalirkan air dari hulu hingga hilir dan menuju sungai utama dan mengalirkannya ke outlet. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa bagaimana menurut kalian kondisi di das ini? Ada yang bisa bantu jelasin, Farhan? Pengelolaan das ini sudah terjadi degradasi alih fungsi lahan yang meningkatkan sedimentasi pada tanah-tanah tersebut. Ya oke. Sama seperti yang Farhan bilang bahwa di daerah das ini kan kita lihat sudah bisa dilihat nih sudah pada gundul, berarti di das ini sudah terjadi proses degradasi das. Ditandai adanya proses deforestasi. Deforestasi tahu? Tahu. Apa? Jadi deforestasi itu, Bu, penggundulan hutan. Nah, iya. Jadi kalau misalkan kita bisa bayangin nih semuanya, kalau di sini di hulunya terjadi deforestasi hutan, alih fungsi hutan, jadi tegakan-tegakan tanaman hutan itu di wilayahnya itu sudah tidak ada lagi yang dibilang wilayah hulunya itu gundul, bisa menimbulkan masalah baik di wilayah hulu, tengah maupun hilir das. Nah, di sini kita bisa tahu apa-apa saja sih permasalahan. Jadi keadaan ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang terjadi baik di wilayah hulu, tengah maupun hilir. Nah, menurut kalian apa-apa saja sih permasalahan das di Indonesia pada saat ini? Oke, kamu. Jadi menurut saya seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa di Indonesia ini juga banyak sekali terjadi degradasi das. Itu menurut saya penyebabnya itu di bagian hulu yang seharusnya itu daerah konservasi, namun di situ terjadi banyak sekali alih fungsi lahan. Dari alih fungsi lahan itu sehingga tutupan-tutupan lahan yang tadinya hutan menjadi tutupan-tutupan yang perkebunan yang lebih terbuka, sehingga banyak menyebabkan erosi dan sedimentasi ke aliran das. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Lady mungkin? Mungkin ini lebih kepada kesadaran masyarakat yang lagi terhadap lingkungan itu kurang, serta sinkronisasi antara pemerintah dengan infrastruktur yang dibangun itu kurang berimbang. Oke, iya. Jawabannya pada benar. Nah, kita lihat ini bahwa permasalahan di das di Indonesia yang pertama itu adalah terjadinya degradasi pada hutan dan lahan. Nah, itu terjadinya pengundulan tadi, deforestasi itu mengakibatkan terjadinya kerusakan pada tanah dan kerusakan pada lingkungan, terjadinya proses erosi, longsor, sedimentasi di wilayah sungai maupun waduk, dan ini mengakibatkan pada musim kemarau itu mengalami kekeringan di das, dan serta pada musim hujan itu akan mengalami banjir. Nah, kenapa banjir? Itu tanahnya itu tidak ditanam pada das, terutama wilayah hulu tidak menjalankan fungsinya untuk menyimpan air, sehingga pada musim hujan airnya akan berlebih dan pada musim kemarau airnya akan kurang. Nah, di samping itu juga alih fungsi lahan juga menyebabkan ketimbangan air dan tanah. Contohnya itu terjadinya pembangunan pabrik yang tidak mengikuti aturan dalam pengelolaan limbah. Jadi limbahnya bisa mereka buang di sungai ataupun tidak melakukan di tanah. Jadi terjadi pencemaran terhadap di sungai maupun di
itu sendiri. Masalah fisiknya ada masalah tentang kondisi sosial, di mana kita ketahui bahwa wilayah DAS itu terdiri dari beberapa administrasi, sehingga memerlukan ya tadi kepedulian terhadap masyarakatnya itu terlalu masih sedikit terhadap lingkungan. Jadi masih ada masyarakat yang mengambil hasil hutan yang tanpa mengetahui mengikuti kaidah-kaidah konservasi pengolahan tanah seperti itu. Contohnya misalkan di wilayah gunung masih menerapkan penggunaan searah kontur, padahal kan itu sudah tidak boleh lagi. Nah, satu sisi juga adanya konflik kepemilikan lahan atau kepentingan. Jadi misalnya di mereka karena memanfaatkan lahannya itu, memanfaatkan wilayah di situ, jadi yang maunya dari tentang kehutanan ya kehutanan saja, adanya perebutan kepentingan. Jadi masih mau menguatkan ego bahwa kepentingan saya yang paling tepat. Jadi selain dari masalah biofisik tadi, masalah di DAS itu yang pertama adalah kepedulian dari masyarakatnya itu dalam pengolahan sumber daya alam di DAS itu semakin rendah, serta kurangnya koordinasi antara sektor, baik itu sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor ekonomi, itu masih sangat lemah untuk pengelolaan DAS baik wilayah hulu, tengah maupun hilir, serta adanya konflik kepentingan dari berbagai sektor tadi. Nah, hal itu menyebabkan terjadinya perbedaan antara pendapatan wilayah tengah, hulu, dan hilir. Nah, biasanya kalau wilayah hilir itu akan dimanfaatkan untuk sektor ekonomi saat ini permasalahannya. Nah, wilayah tengah itu peralihan dan wilayah hulu biasanya dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Nah, sehingga terjadi antara tidak seimbang antara pendapatan di wilayah tengah, hulu maupun hilir. Nah, masalah yang paling penting juga adalah terjadinya kan DAS-nya itu di situ sudah rusak. Nah, sementara pemerintah sendiri memiliki anggaran yang terbatas untuk memperbaikinya. Nah, itu juga salah satu penyebab meningkatnya juga DAS-DAS kritis di Indonesia. Nah, selanjutnya, jadi karena permasalahan tersebut yang kompleks, kita harus mencari solusi atau inovasi dalam memecahkan atau mengatasi masalah-masalah yang ada di DAS. Jadi untuk mencari solusi yang terbaik dalam melakukan penyelesaian dari masalah-masalah DAS itu, kita akan kembali ke konsep awal DAS. Nah, konsep awal DAS itu bahwa DAS itu merupakan satu kesatuan hidrologi yang dimana terjadinya runoff itu berasal dari presipitasasi yang akan dialirkan menuju sungai. Nah, jadi untuk melakukan pengolahan itu tujuannya apa? Tujuan pengolahan DAS adalah untuk menjadikan DAS itu menjadi DAS sehat dan ideal. Nah, kira-kira bagaimana sih kriteria DAS yang sehat dan ideal? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, ada yang bisa bantu ibu jawab? Karakteristik DAS yang ideal dan sehat. Kalau yang setahu kami itu mampu memberikan produktivitas lahan yang tinggi, kemudian juga mampu menjaga adanya pemerataan pendapatan petani, juga mampu mempertahankan kelestarian DAS itu sendiri terhadap bencana yang akan terjadi. Oke, jawabannya tadi kita bahas tentang bagaimana kriteria dari DAS yang sehat dan ideal. Nah, jadi yang kita melakukan itu kan tujuannya tadi melakukan pengolahan menuju DAS yang sehat dan ideal. Kriterianya udah kita jelasin pada yang tadi. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari pengolahan DAS terpadu itu? Ada 3 ternyata. Yang pertama itu terwujudnya sistem tata kelola air yang optimal. Jadi DAS itu menjalankan fungsi hidrologinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, pada saat musim kemarau dia masih dapat menyalurkan air hingga ke wilayah hilir, sementara pada musim hujan dia juga dapat menyimpan air secara optimal sehingga mengurangi terjadinya banjir di wilayah hilir. Nah, yang kedua itu adalah terwujudnya kondisi DAS, ya, kondisi lahan DAS yang produktif. Nah, produktif di sini dia dapat menunjang kebutuhan, baik itu kebutuhan seperti wilayah hulu dia untuk tidak hanya untuk pertanian, tapi juga untuk kehutanan, serta untuk menunjang perekonomian masyarakatnya yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di
mewujudkan pengelolaan das tersebut diperlukan koordinasi antara sektor, baik itu sektor ekonomi, sektor lingkungan, sektor kehutanan. Jadi dalam pengelolaan das itu memerlukan koordinasi, terus memerlukan sinkronisasi antara berbagai sektor dan multidisiplin menggunakan tadi mencapai das yang sehat dan ideal. Dalam pengelolaan das ini kita harus mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan das. Itu ada 4 prinsip. Yang pertama merupakan pemanfaatan dan pemberdayaan, pengembangan serta perlindungan terhadap pengendalian sumber daya lahan maupun sumber daya air di wilayah das itu sendiri. Dan yang kedua adalah diselenggarakan, itu pengelolaannya diselenggarakan secara terpadu. Dan yang ketiga itu berlandaskan asas keterpaduan, kelestarian, kemanfaatan, dan akuntabilitas. Akuntabilitas di sini maksudnya tanggung jawab. Nah, jadi kita melakukan pengelolaan terhadap das itu dengan rasa tanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar mengelola, tapi ada rasa tanggung jawabnya terhadap dasnya itu sendiri. Dan yang keempat itu melakukan melalui pendekatan dari ekosistem. Karena kita ketahui bahwa das itu merupakan satu kesatuan hidrologi dan ekosistem, di mana di ada ekosistem itu ada komponen biotik, abiotik, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya berarti ya. Sebelum kita akhiri kuliah hari ini, ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Jadi gini Bu, berdasarkan materi kuliah kita pada pagi hari ini, jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengelolaan das itu kita harus melihat dari beberapa aspek dan sektor yang berkepentingan di dalam das itu sendiri, di mana sesuai dengan prinsip pengelolaan das yang pertama yaitu kita harus memanfaatkan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan pengendalian sumber daya dalam das itu sendiri, terus juga harus diselenggarakan secara terpadu yang tadi menyangkut beberapa sektor harus klop dan harus berkelanjutan, dan juga harus berlandaskan kelestarian, pemanfaatannya, dan keadilan dan akuntabilitas yang seperti kata Ibu tadi. Jadi dalam mengelola das tidak hanya mengelola, tapi harus ada rasa tanggung jawabnya dari beberapa sektor itu, dan dilakukan melalui pendekatan ekosistem dengan prinsip satu das, satu plan, one plan, satu das, satu perencanaan, dan satu manajemen. Oke, baiklah, Ibu rasa semuanya sudah paham semua tentang materi yang Ibu jelaskan hari ini. Nah, minggu depan kita akan ketemu untuk membahas tentang